Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yueyu tua, kamu harus membayar tindakanmu. Murai juga berkata dengan kejam. Yuyu tidak peduli bagaimana Murai meraung, dan kemudian langsung menjangkau untuk meraih Xiaoyan, ketika suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di hatinya. Tepat ketika Murai merasa tidak ada keberhasilan, Yuyu, yang hanya beberapa langkah dari Xiaoyan, benar-benar mandek selama beberapa detik, dan kemudian kembali langsung dari langit ke kompleks keluarga Yu. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menyentuh Xiaoyan sama sekali. Ayah? Mata indah Yueru juga sedikit berkerut, jelas dia tidak tahu kenapa. Yuyu juga mengangkat ibu jari kelingking terkecil dengan telapak tangannya ke arah Yuru. Bagaimana mungkin Yueru tidak tahu arti dari acungan jempol kecil ini? Ketika saya masih kecil, setiap kali saya meminta sesuatu kepada ayah saya akan selalu memberi saya sedikit acungan jempol, dan setiap kali ayah saya berhasil, jadi meskipun saya terkejut, Yueru masih tenang. Tenang, ayahku pasti punya caranya sendiri dalam melakukan ini. HMPH, anggap saja kamu kenal. Ambil. Murai juga terkejut dengan langkah tiba-tiba Yuyu, tetapi juga berteriak pada tetua ketiga keluarga MU di sampingnya. Ketika tiga tetua keluarga MU mendengar apa yang mereka katakan, mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka juga bekerja untuk keluarga MU. Murai juga memandang Xiaoyan yang terperangkap di langit di atas langit, dan dia merasa lega setelah tiga tetua keluarga MU menangkap Xiaoyan. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengganggumu. Aku akan datang untuk berterima kasih padamu lain hari. Ayo pergi. Murai juga mengepalkan tinjunya pada Yuyu dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Xiaoyan, yang disegel oleh sinar cahaya segitiga abu-abu, tampaknya berada di ambang kematian, dan dia diizinkan untuk membawa mereka pergi. Menyaksikan kepergian keluarga MU, orang-orang yang berkumpul di keluarga Yu untuk menonton kesenangan juga pergi satu demi satu. Oh, ini menarik. Kekuatan jiwa anak Xiaoyan ini sebenarnya sangat terampil. Di sebuah ruangan mewah asosiasi alkemis, seorang lelaki tua berambut putih duduk perlahan, lalu menyesap teh di atas meja dan berkata, "Temukan aku berita terbaru tentang Wu Cheng ini." Ya. Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, sesosok tiba-tiba merespons di rumah mewah itu. Langit kembali tenang, dan anggota keluarga Yu juga sibuk satu demi satu. Di sebuah rumah kayu yang gelap, Yuyu, Yuru, dan tetua ketiga dari keluarga Yu sedang tertawa, dan selain mereka bertiga, ada seorang pemuda dengan kaki yang berat di punggungnya. Melihat dari dekat, bukankah ini Xiaoyan? Katakan padaku bagaimana kamu melarikan diri saat itu? Yueru tidak bisa menahan keterkejutannya. Segel tetua ketiga keluarga MU begitu kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia sangat terkejut dengan Xiaoyan. Melarikan diri. Saya mendengar bahwa jika Anda dapat memasuki Emperor Realm, jiwa akan tidak bisa dihancurkan dan dihancurkan. Bahkan jika itu dipecah secara paksa, elemen jiwa yang tersisa masih dapat secara bertahap mengembun dan akhirnya dilahirkan kembali. Meskipun kesempurnaan agung dari Realm tidak lemah, kekuatannya masih terlalu lemah dibandingkan dengan Emperor Realm. Yuyu juga berkata perlahan. Meskipun Yuyu adalah pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5, itu benar, tetapi bagaimanapun juga, tidak setiap pembangkit tenaga listrik memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Selama jiwa mencapai ranah kaisar, tidak ada bedanya dengan tubuh. Kecuali jiwa lebih kuat dari yang terakhir,
atau jika bertarung dengan orang-orang, jiwa dapat dibedakan dan bertarung dengan tubuh. Diam-diam semacam itu mengerti, tapi tidak ada yang bisa menandinginya. Kekuatannya juga berlipat ganda. Tetua ketiga dari keluarga Yu tersenyum, dengan sedikit iri dalam senyuman. Sebelum mencapai jiwa kaisar, jiwanya masih sedikit lemah. Secara umum, tidak ada orang kuat yang akan mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Lagi pula, jika jiwa terluka, kerusakan pada seseorang terlalu besar. Tapi yang pasti tidak ada yang akan bersedia untuk memanggil. Tetapi begitu jiwa memasuki ranah kaisar, itu akan berbeda. Setiap saat, jiwa adalah bentuk lain dari entitas, dan kekuatan yang dimilikinya tidak kalah dengan tubuh, dan pertahanannya bahkan lebih mengejutkan. Bertarung bersama dengan tubuh utama, kekuatannya secara alami sangat kuat. Alam surgawi Yueyu adalah kesempurnaan hebat. Meskipun dia masih berada di tingkat puncak alam surgawi, dia tidak bisa melangkah ke alam jiwa kaisar untuk waktu yang lama. Jadi dibandingkan dengan periode selanjutnya, ini adalah dunia yang berbeda. Sampai batas tertentu, begitu kekuatan jiwa mencapai jiwa kaisar, dapat dikatakan bahwa ada pemahaman ekstra diam-diam dari mitra tempur, dan kekuatan mitra tempur ini masih tergantung pada tirani Anda sendiri. Agak mirip dengan keterampilan bertarung Anda yang dapat memadatkan klon, tetapi, apakah itu kekuatan atau lainnya, DLL? Klon jiwa yang diringkas oleh keterampilan bertarung tubuh Anda tidak dapat mencapai tingkat jiwa dari ranah kaisar secara otomatis. Dibandingkan dengan tubuh sebenarnya yang dibentuk oleh kondensasi. Yuyu juga layak menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 5, dan dia memiliki banyak pengetahuan, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, senior, ini bukan hanya klon jiwa, dan itu tidak akan menyebabkan banyak kerugian bagiku." Xiao Yan juga berkata, "Itu bagus, kalau begitu Xiao Yan, kamu dapat yakin, jangan tunjukkan wajahmu, bahkan jika mereka mengetahuinya dan kembali, aku akan menangani sisanya untukmu. Ayo pergi, biarkan Xiao Yan beristirahat dengan baik." Wewem Tlovel, Kom Yu juga tahu bahwa Xiao Yan baik-baik saja, dan kemudian bersiap untuk pergi untuk memberi Xiao Yan istirahat. "Terima kasih, senior." Xiao Yan juga tahu niat baik Yuyu, dan segera berkata dengan penuh terima kasih. "Heh." Melihat ketiga yang telah pergi, Xiao Yan juga tertawa. Pada saat itu, ketika kekuatan segel sinar segitiga abu-abu dari 3 tetua keluarga MU datang, jika bukan karena tuannya Jinlong King yang memberitahunya peran avatar jiwa ini, Xiao Yan akan tetap disimpan di kegelapan, dan mungkin dia akan dibunuh oleh keluarga MU ketiga. Lama berhasil. Meskipun dia telah melangkah ke kekuatan jiwa fana dari ranah kaisar berdasarkan jiwa ranah kaisar, Xiao Yan tidak tahu tentang penggunaan avatar jiwa dari ranah kaisar. Dengan kekuatan jiwa dari ranah kaisar, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi untungnya, tuannya, Raja Naga Emas, berkata pada dirinya sendiri di saat yang kritis. "Wu Cheng dan keluarga MU? Aku bahkan memberimu hadiah besar." Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke kejauhan dari rumah kayu itu. Di kejauhan, kelompok keluarga MU, tetua ketiga keluarga MU, penatua bekas luka, membawa Xiao Yan dengan satu tangan, dan kemudian berjalan menuju Wu Cheng. "Mungkinkah kekuatan penyegelanmu terlalu kuat? Xiao Yan ini sebenarnya disegel seperti ini." Mueller juga melihat Xiao Yan yang sekarat dan berkata, dia telah bermain melawan Xiao Yan, dan dia tahu yang terbaik bahwa Xiao Yan telah banyak trik, dan itu tidak mudah, akan ketahuan. "HMPH, kamu terlalu malu untuk mengatakan bahwa anggota keluarga MU yang bermartabat tidak dapat mengalahkan anak seperti itu. Kamu telah melemparkan wajah keluarga MU kami ke dalamnya."
Murai juga berkata dengan keras kepada putranya. Muller juga ingin menangis, tetapi api menakutkan putih susu Xiaoyan dan keterampilan bertarung yang tak ada habisnya membuatnya tidak dapat melakukan apa-apa, dan kemudian dia mengikuti pasukan besar seperti orang bisu yang memakan teratai kuning. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.